Hai, apa kabar semuanya? Saya Azam. Kembali lagi di Ngopi By Ngobrol Happy BCAE episode kedua. Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Di episode kali ini, hari ini kita akan membahas hal yang berbeda nih, yaitu tentang penyidikan. Tentunya nggak seru dong kalau saya sendirian. Nah, langsung aja nih kita perkenalkan narasumber kita pada episode hari ini. Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Baik Zam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Jo nih kalau nggak salah punya nama yang cukup panjang ya. Lumayan, hafal nggak? Yohanes Roma Parulian Silalahi. Benar? Iya betul, tapi panggilannya kan orang-orang tahunya Joaan. Panjang, nggak usah diceritain lah sejarahnya gimana lah, nggak penting. Kalau nggak salah lagi nih Bang ya, Bang Jo tuh cukup lama berkecimpung di dunia penyidikan. Ya bisa dibilang gitulah, lumayan lah. Nah sebelum masuk ke sana nih, boleh diceritain dulu nggak awal mula karir Bang Jo sama perjalanan karirnya deh? Oke, pertama kali kerja itu 2006, itu gue penempatan pertama di Malili. Jarang yang tahu ya. Di Malili itu 2 tahun, jadi pelaksana pemeriksa dan sempat jadi korlak umum juga, jadul banget, udah korlak. Kemudian mutasi ke Malang, itu selama 6,5 tahun, dan dari pertama penyidikan, cuma tahun terakhir sempat rolling ke PKT sama PLI, 1 tahun terakhir. Kemudian pindah ke pusat, mutasi ke pusat 4 tahun, itu di Subdit Penyidikan. Kemudian promosi Kasubsi Penyidikan di Malang, balik lagi, tapi cuma selama 6 bulan, habis itu mutasi Kanwil ke Madiun sebagai Kasubsi KPT, terus sekarang sebagai fungsional per Oktober 2020 lalu. Jadi hampir 2 tahun lah di Madiun. Gimana sih Bang ceritanya awal mula Abang bisa jadi penyidik tuh? Ada diklat tertentu atau ada persyaratan tertentu yang terpenuhi? Dari awal kerja sebenarnya gue udah tertarik sama dunia pengawasan. Tapi entah kenapa spesifik ke penyidikan, nggak tahu mungkin panggilan jiwa atau apa, nggak tahu lah. Dan kebetulan waktu di Malili itu gue beruntung dapat diklat PPNS di Megamendung selama 2 bulan. Kemudian pas 2008 itu mutasi ke Malang. Hari pertama waktu lapor itu, nah sebenarnya di Malang ini ada senior. Beberapa senior yang sebenarnya satu angkatan penyidikan. Jadi satu diklat dari mereka merekomendasikan gua ke KSBU supaya ditarik ke seksi penyidikan. Nah disitulah karir penyidikan mulai, meskipun pada tahun terakhir sempat di-rolling ke PKT sama PLI. Nah pada saat momen itu, karena gue bergaul juga orangnya, ada senior yang melihat potensi gue sebagai penyidik tuh sedang tidak optimal di situ, makanya direkomendasikan untuk ditarik ke pusat supaya lebih optimal sebagai penyidiknya. Akhirnya puji Tuhan bisa ke Subdit Penyidikan selama 4 tahun. Terus kemudian setelah itu promosi sebagai Kasubsi Penyidikan di Malang, meskipun cuma 6 bulan, habis itu dimutasi Kanwil gitu. Berarti ada peran pergaulan nih Bang, ada peran senior yang mengenal Abang di penyidikan. Ada, tapi skill juga harus ada dong, nggak mungkin doang kenalan doang gitu. Di awal cerita tadi Abang tertarik di pengawasan ya, atau lebih spesifik ke penyidikan. Nah, gimana sih maksudnya tertariknya itu Bang? Mungkin bisa dibilang orang kalau ngomong tuh passion kali ya. Cuma mungkin gue punya arti yang berbeda. Tahu arti kata passion nggak sebenarnya? Meskipun dunia modern sekarang berbeda, cuma setahu gue akar katanya itu kan dari bahasa Latin hati, yang artinya to suffer atau untuk menderita. Nah mungkin gue mengartikan sendiri passion bagi gue adalah penderitaan yang mau gue jalanin gitu. Berarti dari definisi Bang Jo ini ada penderitaan ya, ada kesulitan. Ada nggak sih Bang? Boleh nggak sih diceritain kesulitan-kesulitan yang Bang Jo alamin, kendala, hambatannya, atau hal-hal berat ya? Ya penderitaan karena memang pada nyatanya sebenarnya penyidikan itu tidak selalu mudah, berat juga. Jadi banyak kalah lu harus punya kemampuan untuk analisa, lu harus punya intuisi juga untuk menangani suatu perkara, lu harus punya kemampuan berkoordinasi baik dengan rekan kerja atau APH lain atau pihak siapapun lah yang berhubungan dengan penyidikan itu. Apalagi beratnya ya mungkin karena satu peka waktu,
Karena waktu itu kita 24/7 on call, standby, karena kan pelanggaran nggak terjadi jam kerja doang. Dan di situ pasti akan ada terkorbankan waktu pribadi. Saat ada panggilan tugas, ya kita harus siap. Terus, apalagi ya? Biasanya nih orang-orang di penegakan hukum ada nih kayak serangan atau ancaman dari pihak-pihak yang berperkara nih Bang. Itu lanjut lagi, paling tidak kita harus punya keberanian karena pasti ada ancaman. Maksud gue kenapa? Potensi ancaman terhadap penyidik itu pasti akan selalu ada. Potensi ya. Kalau contoh simpel gue pernah ngalamin sih. Entah itu diancam dibunuh, atau diancam dicederain, atau dihina, atau segala macam lah. Gitu. Pernah nggak sampai kejadian Bang? Puji Tuhan nggak pernah sih. Gitu. Soal ini juga Bang, biasanya juga orang yang di pengawasan itu ada godaan-godaan nih. Ada nggak nih Bang masalah godaan-godaan gitu? Bukan pasti ya, pasti ada lah. Godaan yang namanya ada aja pihak yang mencoba merayu kita untuk memanipulasi perkara atau bahkan menghentikan perkara. Tapi ya kita harus bisa nahan itu. Tapi ada lagi sebenarnya. Beratnya penyidikan apa? Nurani. Kadang kita harus nahan nurani. Contoh simpel, gue tuh pernah tuh. Dulu nganterin surat pemberitahuan penahanan. Di rumah itu ada istrinya dan ada anaknya itu nggak tahu kenapa dia sampai jedot-jedotin kepala ke tembok karena kangen bapaknya, pengen ketemu bapaknya dan segala macam. Tapi ya ada aja keluarga yang nangis, tapi mau nggak mau proses hukum harus tetap jalan. Ya kerasa nih beratnya Bang. Dari awal tadi sudah sebut penyidikan itu harus punya kemampuan intuisi ya kan, berkonsultasi, terus adaptif juga sama perubahan. Adaptif dengan perubahan zaman. Nah gimana tuh Bang? Gimana maksudnya yang adaptif? Mengikuti perkembangan zaman itu gimana yang tadi Abang sebut? Ya karena kan modus berkembang nih, peraturan berkembang dan teknologi juga berkembang, ya mau nggak mau kita harus nyesuaiin. Adaptif lah sama tekanan, pasti ada tekanan pasti. Gitu. Oke. Nah next question nih Bang, masih terkait dengan pengalaman Bang Jo. Ada nggak selama Bang Jo berkarir pengalaman unik yang masih Bang Jo ingat, yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang? Terngiang-ngiang. Mungkin satu, pernah dulu awal-awal penyidikan, masih nyidik pertama-tama, ada tersangka inisialnya HS. Dia nggak kita tahan, tumben-tumbenan kan, dan singkat cerita, pokoknya dia tuh kooperatif, tidak pernah mangkir panggilan, dan akhirnya perkara P21 nih dinyatakan lengkap oleh jaksa. Kemudian kita panggil dia untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Oke, dia datang, kita antarkan, kita serahkan ke jaksa, sudah jaksa terima, ada pemeriksaan awal oleh jaksa. Nah, habis itu jaksa tuh bilang bahwa dia akan ditahan untuk proses penuntutan. Bukannya dia komplain atau apa, dia cuma minta izin, Pak, saya ditanya apa ya, kalau gitu boleh nggak Pak, saya pulang sebentar, saya mau ngambil baju ganti. Dan mungkin karena jaksanya tahu kita nggak nahan, mungkin bisa dipercaya, oke lah diizinkan. Dan bener, jaksanya udah di LP nungguin, dan benar ada habis itu ada Pak HS ini naik becak. Kan kayak nyerahin diri sendiri, bukan yang ngelariin diri. Saya kira tadi dia bakal melarikan diri setelah jaksa mau nahan terus disuruh pulang. Ternyata dia secara sukarela menyerahkan diri Bang ya. Kejadian baru sekali itu sih, nggak pernah lagi kejadian. Gentle tapi salah. Lanjut ke bahasan lain nih. Perbedaan di zaman Bang Jo awal-awal sebagai penyidik dulu di tahun 2008 ya, dengan terakhir sampai sebelum Abang pindah bidang tugas nih. Perbedaan ya tadi udah sebutin kayak perbedaan modus berkembang, perubahan dan teknologi, peraturan dan segala macam. Mungkin kita kan penegakan hukum di bidang kepabeanan juga kan sekarang lebih ke arah restoratif justice ya, setahu gua, bisa dikoreksi sih kalau salah. Apa tuh Bang restoratif? Ya, next time aja. Terus sekarang itu kita didorong lebih ke, kalau bisa TPPU-nya kita tanganin juga, jadi bukan TPA-nya doang, tindak pidana pencucian uang gitu. Kalau memang ada dugaan TPPU ya kita harus tangani. Nah, terus bedanya lain itu mungkin formasi. Dulu nggak sebanyak sekarang formasi penyidik, apalagi sekarang ada Mindik, lu udah Mindik kan? Mindik apa coba? Orang yang pegawai yang bantu lah, bantu administrasinya. Iya, administrasi penyidikan. Kalau dulu gua Mindik iya, nyidik iya, gitu. Ya secara mungkin itu sih, secara garis besar.
cukup banyak istilah teknis juga ya di sini ya. Nah ini sebelum kita mengakhiri bahasan kita hari ini Bang, terakhir, ada nggak pesan-pesan atau ya sepatah dua patah kata lah buat kita semua yang ada di sini? Tipis-tipis lah ya. 3 aja sih, 3 poin mungkin yang concern gue. Yang pertama, concern gue adalah soal persebaran penyidik. Kita harus akuin bahwa sebenarnya persebaran penyidik di Bea Cukai itu tidak rata, tidak merata, dan apalagi itu ada yang sudah punya brevet penyidikan atau penyidik itu tidak ditempatkan di bagian pengawasan gitu loh. Jadi kayak mubazir, kita udah nyekolahin orang dengan kemampuan spesifik, tapi setelah lulus dia nggak dipakai di bagian itu gitu kan. Itu sejalan dengan kata-kata pesannya Pak mantan Dirjen kita, Pak Heru Pambudi, Maret lalu itu waktu Dekan Nasional beliau menyampaikan pesan yang terkait dengan penyidikan. Beliau bilang singkatnya, ingin teman-teman yang sudah punya brevet penyidikan atau sudah diklat PPNS ini kembali lagi ke ranahnya di pengawasan gitu loh. Jadi bilang mubazir, make sense dong. Kemudian, tapi memang ada fakta di mana teman-teman yang sudah punya brevet penyidikan itu nggak berminat sebenarnya. Jadi sengaja mungkin nyembunyiin, tapi itu ya nggak tahu lah, itu hak mereka lah. Dan yang kedua, waktu di pusat tuh kita ada slogan gemar menyidik. Tapi meskipun slogannya gemar menyidik, kita jangan semena-mena, maksudnya jangan semena-mena apa-apa disidik, dikit-dikit disidik, nggak menuin unsur atau alat bukti disidik. Jadi penyidikan itu bukan maunya atasan, bukan maunya rekan kerja atau maunya siapapun, bukan. Kita balik lagi ke esensinya. Kalau memang itu dia ada dugaan tindak pidana, alat buktinya cukup dan ada tersangkanya, ya kita naikin. Jangan dibuat-buat atau dipaksa-paksakan kalau memang tidak. Kalau memang itu pelanggaran administratif, selesaikan dengan ketentuan administratif. Kalau memang bukan pelanggaran, ya sudah selesaikan dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kita jangan cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas, gitu loh. Dan mungkin ketiga bukan concern, cuma mungkin pesan dikit aja. Gue di sini bukan yang paling ahli. Buat teman-teman juga, gue bukan paling expert, masih banyak senior-senior lain yang lebih expert dan jam terbangnya lebih tinggi. Gue di sini cuma sharing pengalaman, dan bagi gue intinya adalah penyidikan adalah pembelajaran yang terus-menerus. Jadi kita nggak akan pernah berhenti, sampai sekarang pun gue nggak berhenti belajar, dan itu berlaku buat bidang-bidang lain, gitu. Oke, mengenai juga nih pesannya terutama di yang ketiga tadi Bang ya, gimana kita perlu belajar terus-menerus ya. Oke, dan itu nyambung di bahasan kita yang tengah-tengah tadi, bagaimana kita mau nih passion, mau nih menjalani passion kita biar sesulit apapun, ya. Dan tentunya adaptif Bang ya, mengikuti terus perkembangan zaman seperti instansi kita ya kan. Yang Bea Cukai makin baik karena terus mengikuti perkembangan zaman. Oke. Jadi teman-teman, itulah episode kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bang Jo. Sama-sama, Jam. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk informasi menarik lainnya, jika teman-teman tertarik, bisa terus mengikuti media sosial Bea Cukai Madiun. Akhir kata, sampai jumpa di episode Ngopi Baik selanjutnya. Bye-bye. Bye.